Kembali ke tema lagi, yaitu mengenai pengertian mengenai kodam. Kodam itu apa sih, Ki? Kok banyak orang yang ditanyakan, banyak yang bertanya, cek kodam saya, cek terus saya mempunyai kodam atau tidak, saya ingin mempunyai kodam, saya kodamnya apa? Itu banyak yang dikonsultasikan ke saya. Itu saya memberikan pengertian detailnya ini supaya untuk saudaraku bisa memahami pengertian mengenai kodam. Nah, kodam itu apa? Kodam adalah sosok gaib atau makhluk gaib dari leluhur atau dari sebuah ageman yang bertujuan untuk mendampingi seseorang. Dari kodam ini adalah wujudnya tidak kasat mata atau bisa dibilang makhluk gaib yang bertujuan untuk membantu manusia. Itu untuk pengertian mengenai kodam. Nah, tujuan kodam itu apa, Ki? Nah, ini sebelum saya menjawab mengenai tujuan kodam, itu saya akan memberi pengertian untuk saudaraku. Kodam itu apa saja, Ki? Seseorang itu bisa diikutin kodam itu bagaimana, Ki? Nah, ini saya jawabkan untuk saudaraku semuanya. Nah, kodam itu ada dua. Ini yang untuk manusia, yaitu kodam ada dua, yaitu kodam leluhur dan kodam pendamping. Nah, kodam leluhur itu apa, Ki? Kodam leluhur adalah sebuah kodam yang turun-temurun ke anak cucunya. Ini bisa turun-temurun ke anak cucunya. Dan itu juga nanti bisa perlu digarisbawahi. Nanti saya jelaskan. Kodam leluhur adalah kodam yang turun-temurun dari nenek moyang, dari orang tua, dari nenek, dari kakek, dari buyut, bisa turun-temurun ke anak cucunya. Contohnya, diri panjenengan mempunyai nenek atau kakek atau buyut dan lainnya, itu bisa turun-temurun secara tidak langsung. Tidak perlu dengan jenengan meminta, itu bisa turun-temurun ke diri panjenengan. Sebuah kodam leluhur ini bisa turun-temurun mengikuti diri jenengan secara langsung. Dan itu juga perlu digarisbawahi. Dan perlu digarisbawahi seperti apa, Ki? Kodam ini bisa mengikuti diri panjenengan, ya diri panjenengan harus sadar diri. Sadar dirinya seperti apa, Ki? Diri panjenengan laku tirakat tidak pernah, terus kebatinannya tidak pernah, laku tirakat tidak pernah, ibadahnya tidak pernah, pasti diri panjenengan tidak akan diikutin kodam leluhur. Tapi kalau diri panjenengan kebatinannya kuat, laku tirakat sering jenengan jalankan, tirakat sering jenengan jalankan, insya Allah kodam leluhur akan turun-temurun ke diri panjenengan, mengikuti diri panjenengan. Nah, yang kedua adalah kodam pendamping. Kodam pendamping ini bisa mendampingi diri panjenengan, bisa mengikuti diri panjenengan. Itu jika diri panjenengan yang pertama mempunyai pusaka berkodam, yang kedua mempunyai jimat berkodam, yang ketiga mempunyai jimat atau mempunyai pusaka itu tadi, dan itu secara tidak langsung sebuah kodam yang ada di dalam diri, yang ada di suatu benda, dan benda ini mempunyai energi berkodam, secara tidak langsung akan mengikuti diri panjenengan. Itu kedua kodam ini. Tapi kalau keduanya ini, diri panjenengan tidak mempunyai ageman berkodam, pusaka berkodam, diri panjenengan tidak akan diikuti kodam pendamping. Yang kedua, diri panjenengan tidak mempunyai leluhur, tidak mempunyai nenek kakek, dan diri panjenengan juga tidak pernah laku tirakat, tidak pernah kebatinan, tidak pernah tirakat dan lainnya, diri panjenengan tidak akan diikuti sebuah kodam. Jadi kesimpulannya, jika kedua ini diri panjenengan tidak mempunyai atau tidak pernah melakukan tirakat dan lainnya, diri panjenengan sudah jangan menanyakan mengenai kodam dan kodam. Pasti 100% tidak akan diikuti sebuah kodam. Ini saya jawab untuk saudaraku. Ini adalah pengertian dasar mengenai kodam. Biar saudaraku tidak menanyakan, Ki cek kodam saya, Ki
Ki, saya mempunyai kodam atau tidak? Ki, saya ini kodamnya apa? Ki, saya gimana caranya merasakan kodam? Jika kedua hal ini, jika kedua kodam pendamping dan kodam leluhur ini diri panjenengan merasa tidak mempunyai, tidak pernah melakukan kebatinan, tidak pernah namanya yang namanya tirakat, yang tidak pernah namanya menjalankan laku ritual, laku tirakat, terus diri panjenengan ibadah saja juga sudah jarang, ke aktivitasnya hanya kerja di rumah untuk keluarga, kerja di rumah, ya secara tidak langsung tidak akan mempunyai kodam.